teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya dulu waktu kecil, waktu usia 19 tahun. Pengalaman numpang tidur di kuburan keramat. Berita saya tidur di kuburan pun dengan cepat menyebar ke penjuru sekolah. Semua orang pada nggak percaya. Bisa-bisanya saya kok tidur tanpa dosa di kuburan. Sebenarnya sejak kecil saya sudah familiar dengan kuburan. Kebetulan rumah saya itu menyendiri dan agak jauh dari rumah tetangga. Setiap kali saya mau ke masjid, maka mau tak mau saya harus melewati sebuah kuburan yang letaknya sebelum dekat masjid. Sebenarnya ada jalan lain menuju masjid, tapi harus memutar dan jaraknya 2 kali lipat dari jalan kuburan tersebut. Oleh karenanya, mau gak mau, kalau berangkat dan pulang haji setelah sholat maghrib, saya harus berjalan sendirian lewat kuburan tersebut. Mana teman-teman di desa itu suka sekali menakut-nakutin dengan suara hihihihi, kayak suara kuntilanak gitu tiap kali saya pulang haji. Untungnya Bapak sudah membiasakan saya dengan kuburan sejak saya kecil. Maksudnya, Bapak suka sekali mengajak saya ke kuburan untuk menyapu tiap Kamis sore. Awalnya saya menyapu dengan Bapak, tapi lama-kelamaan, setelah saya cukup besar, sayalah yang disuruh menyapu sendiri. Dulunya saya hanya menyapu kuburan area keluarga, tapi kemudian saya menyapu semua area kuburan yang bisa dibilang cukup luas. Saya merasa kasihan melihat makam yang kotor tertutup sampah daun yang tidak disapu oleh anggota keluarga. Waktu saya kecil, saya suka mikir, duh, sungguh kasihannya si mayat ini ya. Makamnya nggak pernah disambangi sanak saudara. Bapak bilang, kalau kita punya niat baik, maka kita tak akan diganggu. Benar saja, selama bertahun-tahun saya menyapu kuburan sendirian, saya nggak pernah sekalipun diganggu hantu, ditakuti penampakan, ataupun kena sawan setelah pulang dari kuburan. Saya menyapu dengan damai. Kadang saya suka ngomong sendiri dan menyapa nama di nisan masing-masing. Kadang juga mereka suka saya ceritain tentang kehidupan anak cucunya yang merupakan tetangga saya. Paling-paling hantu di kuburan itu mikir, ini anak salah makan apa sih? Setelah saya SMA, kebetulan saya ikut serta menjadi bantara di Pramuka. Saat itu, sekolah sedang mengadakan Dian Pinsat, Gladian Pimpinan Satuan. Titik puncak acara tersebut adalah jalan malam yang terdiri dari 6 posko. Nah, di posko terakhir inilah biasanya peserta pramuka akan diuji nyalinya untuk masuk ke dalam kuburan dan mencari nama yang sudah ditentukan. Tiap pos biasanya diisi oleh 2 bantara, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Entah kenapa, saat itu semua bantara perempuan kompak, tak ada yang mau jaga posko terakhir. Semua ini dikarenakan kuburan dekat sekolah itu terkenal keramat dan angker. Saat beberapa hari yang lalu survei tempat saja, ada teman saya yang indigo bilang bahwa penghuni sana itu menolak kehadiran kami. Oleh karenanya, tak ada yang mau di posko kuburan ini. Akhirnya pilihan terakhir adalah menunjuk saya untuk jaga pos di sana. Rombongan mulai jalan sekitar pukul 11 malam. Meski saya ada di pos terakhir, namun saya harus stay di sana. Kalau menurut pengalaman saya yang dulu pernah jadi peserta juga,
Harusnya mereka sampai di posko terakhir ini sekitaran jam 2 atau jam 3 pagi. Setelah saya dan teman saya ini sampai, suasana di makam itu gelap gulita dan hanya ada penerangan lampu bohlam 5 watt. Apesnya lagi, baik saya ataupun teman saya ini gak ada yang bawa senter ataupun lilin. Akhirnya teman saya ini kembali lagi ke sekolah tanpa saya, karena saya capek untuk jalan ke sekolah lagi. Secara dari pagi saya sudah sibuk warawiri menyiapkan acara ini, sehingga kurang tidur dan capeknya minta ampun. Mending saya di kuburan sendirian, ketimbang saya harus jalan kaki lagi. Karena hawanya dingin dan tubuh saya capek, maka secara otomatis saya mengantuk berat. Saya kemudian masuk ke area kuburan dan menemukan sebuah tempat duduk dari semen di pintu gapura kuburan. Saya rebahan di sana. Lumayan kan, bisa tidur 3 jam sebelum bertugas lagi. Saya sudah pasrah dan mengantuk berat, sehingga saya cuma bilang, "Bah, saya ngantuk banget dan badan saya capek semua. Mohon maaf ya, saya numpang tidur sebentar. Mohon jangan ganggu saya. Saya juga sudah nggak punya tenaga buat lari kalau ditakuti." Lalu saya tertidur pula sekali, seperti sedang tidur di kamar sendiri. 2 jam kemudian, teman saya balik sambil bawa teman dan memanggil-manggil nama saya. Ternyata dia tadi sudah datang kemari nyari saya, tapi tak melihat saya di mana-mana karena saya tidur agak masuk, jadi nggak kelihatan dari luar. Akhirnya dia takut dan balik lagi ke sekolah nyari teman. Setelah bangun tidur, tubuh saya lumayan segar dan segera bertugas menyambut kehadiran rombongan regu pramuka tersebut. Setelah ba'da subuh, semua balik ke sekolahan. Ternyata banyak peserta yang kesurupan, alias kesurupan massal. Kata beberapa orang, mereka ini ketempelan hantu saat di kuburan. Beberapa teman saya juga mengaku diperlihatkan penampakan beberapa jenis hantu di sana. Berita saya tidur di kuburan pun dengan cepat menyebar ke penjuru sekolah. Semua orang pada nggak percaya. Bisa-bisanya saya kok tidur tanpa dosa di kuburan tengah malam kayak gitu sendirian. Mereka belum tahu sih. Saya mah kapanpun dan dimanapun. Mereka belum tahu sih. Saya mah kapanpun dan dimanapun. Kalau masalah tidur, nomor 1. Kepala nempel lantai atau tembok pun langsung pingsan. Pada intinya, semua itu tergantung pada kita sendiri sih. Dimanapun itu kita berada, asalkan kita sopan, tahu unggah-ungguh, saya rasa nggak akan diganggu. Sama kayak manusia juga kan, pasti nggak suka kalau ada orang yang nggak tahu tata krama masuk ke wilayahnya. Begitulah cerita seram pengalaman saya waktu dulu masih kecil. Kalau sekarang saya udah kerja dan merantau keluar kota. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Tetap tunggu cerita selanjutnya ya. Sampai jumpa.